itu kalau di nalar manusia itu bis itu nggak bisa masuk hutan. Orang hutannya kan penuh dengan pohon jati. Iya. Tiba-tiba berada di tengah hutan. Dengan sadar paginya itu sudah berada di tengah hutan itu. Indonesia banyak memiliki cerita di luar nalar yang menimpa para pengguna jalan. Biasanya salah satu tempat yang paling ramai dibicarakan itu adalah hutan Blora di Jawa Tengah, yaitu hutan yang menghubungkan dari Cepu menuju ke Blora. Sudah banyak sekali kejadian aneh yang membuat masyarakat jadi takut untuk melewati jalan tersebut. Mau tahu seperti apa ya kira-kira kisah mistisnya? Ayo kita susuri bersama hutan Blora. Pernah gak sih teman-teman itu mendengar yaitu bus Garuda yang tiba-tiba nyasar ya di hutan Blora? Tepatnya di tahun 2017 lalu ada peristiwa menyengkangkan ya yang menimpa bus Garuda yang dilansir dari Liputan 6. Pada waktu itu terdapat bus dengan trayek Jakarta Blora ditemukan berada tiba-tiba di tengah hutan Blora, teman-teman. Tidak ada penumpang satupun karena memang semuanya turun di daerah Jepon Blora. Hanya ada sopir bus yang mengalami luka-luka dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, dengan melihat kejadian ini, banyak netizen yang berkesimpulan kalau peristiwa tersebut ada hubungannya dengan hutan Blora yang penuh misteri. Alasannya karena bus berada di bagian hutan yang cukup dalam, sampai-sampai pohon jati yang ada harus ditebang terlebih dahulu supaya bus bisa dievakuasi. Namun sampai saat ini masih belum diketahui penyebab sebenarnya dari kecelakaan bus Garuda yang ada di sana tersebut. Ada juga nih yang kita kutip dari travelingku.com, yaitu cerita yang sedikit berbeda dengan cerita di atas. Dikisahkan oleh Grit, seorang pria bernama Andung pada waktu itu baru mengantarkan temannya ke daerah sekitar bekas stasiun lama Blora. Saya mengantar pulang temannya, ada seorang yang meminta tumpangan. Seperti terhipnotis dia itu. Ia segera memberi tumpangan orang yang tidak dikenal itu, teman-teman. Saat mengantar pria itu yang menurutnya berpostur tinggi besar itu, Andung serasa diajak berkeliling hingga wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah melewati jalan raya itu, Andung diminta berhenti untuk menaikkan 5 orang penumpang lagi yang semuanya merupakan teman pria misterius itu. Setelah itu, dia pun segera memacu mobil sesuai petunjuk ke 6 penumpang itu. Sesampainya di wilayah desa Kemiri, dia merasa tetap melalui jalan beraspal yang mulus. Ketika sampai di depan rumah, mereka meminta berhenti dan Andung pun turun untuk membuka pintu. Saat itulah Andung tiba-tiba tersadar, mobilnya sudah berada di kebun yang penuh dengan pohon jati, dengan kondisi ban depan sudah pecah ya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, tentunya kalian pernah mendengar ada berita baik itu di televisi, media online maupun radio, yaitu ada sebuah bus atau kendaraan yang melintas di jalur Cepu Blora, Mas ya. Cepu Blora itu tiba-tiba busnya itu berada di tengah hutan gitu ya, teman-teman ya. Nah, pada kesempatan ini saya sedang perjalanan dari Cepu menuju ke Blora, yaitu menunjukkan kepada kalian yaitu kondisi terkini untuk hutan Blora. Nah, hutan Blora yang merupakan sebuah hutan jati yang konon dikabarkan ini adalah memiliki aura yang mistis ya teman-teman. Namun di sini kita tidak mengharapkan untuk konten ini kita buat untuk tujuan menyebar teror atau suatu hal yang menakutkan dan terkesan horor. Namun di sini cuman kita ya berbagi informasi terkait tentang kondisi terkini hutan Blora itu adalah seperti ini. Nah, di sini kita ulas yang pertama, ini adalah di hutan Blora. Ini penuh dengan tanaman-tanaman kayu jati yang usianya sudah tua, teman-teman. Ini kita lihat, ini usianya sudah tua semuanya. Dan kalau misalkan kita di tengah-tengah hutan, itu berasa kita berada di bawah kanopi ya. Nah di sini dan udaranya sekarang ini sekitar pukul 4 sore. Ini udaranya sangat dingin.
Ini dikarenakan iklim yang sangat baik, yaitu penyerapan dari udara panas diserap oleh dedaunan pohon hutan jati yang ada di sini, itu teman-teman. Jadi kondisinya sangat asri sekali. Selanjutnya terkait dengan hal apa yang ada di sini, kok bisa dulu itu dikabarkan ada bus yang tiba-tiba berada di tengah hutan tanpa diketahui dari mana asalnya. Awalnya itu bus tersebut itu berjalan pada jalan raya ini, teman-teman. Nah, pada jalan raya ini awalnya, tapi tiba-tiba itu dia keesokan harinya tuh sudah berada di tengah hutan, dan di sana tidak ada bekas ya, tidak ada bekas bus itu lewatnya mana, tidak ada bekas ban gitu kan. Jadi untuk mengeluarkan bus tersebut dari hutan pun juga memerlukan sebuah evakuasi yang memakan waktu juga ya, dan tenaga, teman-teman. Nah, di sini untuk kondisi jalan ini dapat kita lihat bersama, kondisi jalannya sudah bagus ya. Di sini sangat bagus sekali untuk kondisi jalan. Di tengah-tengah itu sudah ada garis marka pembatas jalannya. Artinya meskipun kita berpapasan dari kendaraan yang mau arah ke Blora maupun dari Blora ke Cepu, Cepu ke Blora, ini sudah bisa berpapasan dengan baik, dengan kondisi yang luas ya. Kalau misalkan kita ingin simpangan gitu kan. Nah, ini teman-teman kita masih berada di posisi hutan Blora. Nah, di sini kita sudah bersama dengan seorang kawan kita, yaitu Mas Apep, yang sudah lama melang melintang berkendara, yaitu melintasi hutan Blora dan Cepu ya. Nah, di sini beliau juga akan kita jadikan salah satu narasumber kita. Perasaannya bagaimana pada saat melewati hutan ini gitu ya? Pada saat kita melewati hutan ini, perasaannya bagaimana Mas? Ya biasa saja, orang biasa lewat di sini. Ya pokoknya intinya semuanya di jalan itu dipasrahkan kepada yang kuasa saja lah. Semua makhluk semuanya itu kan ciptaan Allah, pasti ada di dunia. Iya betul, intinya kita pada saat melewati jalan ini juga supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita tetap patuhi patuhi etika di jalan raya, teman-teman. Jadi dikarenakan dimanapun ya, entah itu bukan hanya di hutan Blora, itu dimanapun tempat di muka bumi ini pasti ada saja, yaitu untuk yang namanya makhluk yang tak kasat mata itu tetap ada saja. Dikarenakan memang Allah menciptakan makhluk itu bukan hanya manusia Mas ya, ada jin dan lain sebagainya juga. Kemudian Mas, ini bagi teman-teman yang di luar sana, mungkin jika suatu saat nanti berkunjung ke sini, melintas ini, kira-kira apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus tidak mereka lakukan ketika melintas di hutan Blora ini Mas, supaya perjalanan mereka lancar? Berarti ini pertanyaannya kan kembali ke istilahnya mistis lah. Iya. Pertanyaan itu kalau saya menjawab itu untuk apa yang harus dilakukan itu ya dilakukan, kita menghormati lah semua di alam dunia ini pasti ada makhluk penunggu ataupun ya ciptaan Allah itu tadi yang kita sebutkan. Kita misalkan kalau berkendaraan pakai mobil ya untuk melewati wilayah-wilayah seperti ini mungkin kita bisa minta izin dengan cara salah satunya mungkin kan klakson ataupun gimana. Iya. Dalam hati kita minta izin, pasti semuanya itu sudah tahu lah gimana. Tapi kalau untuk apa yang untuk dilarang itu ya pokoknya jangan, posisi intinya ya nggak ada lah yang dilarang itu sebenarnya. Kalau lewat ini kan untuk jalan umum juga, yang dilarang maksudnya yang dilarang gimana? Ya mungkin berkata-kata yang kotor mungkin gitu Mas ya? Oh gitu. Ya kalau itu wajar lah, berkata-kata kotor itu mungkin ya naluri seorang driver itu kan. Kalau secara spontan lah, kalau ada kejadian yang tidak mengenakan di jalan itu spontan, biasanya naluri seorang driver itu pasti keluar. Iya Mas, saya sendiri juga pernah ingat ya, ketika saya itu perjalanannya itu sudah capek, kemudian jalannya jelek, kemudian kita dapat jegelongan itu kan.
itu rasanya seluruh hewan di Bonfin itu keluar semua. Itu memang seharusnya tidak kita lakukan ya Mas ya? Ya kalau bisa dijaga lah untuk lewat tempat-tempat yang seperti kita rasakan yang ada berpenghuni dalam artian dalam konteks yang mistis tadi lah intinya gitu. Iya, jadi kalau misalkan kebanyakan orang itu menganggap hutan Blora itu suatu hutan yang mistis, ini rasanya menurut Mas gimana ini Mas? Ya bisa juga lah, orang kejadian juga tidak 1 kali 2 kali, itu bahkan beberapa kali kejadian hal yang sama. Kendaraan masuk ke hutan, nggak tahu-taunya padahal itu kendaraan juga ke hutan itu kan masuk ke hutan itu tidak istilahnya tidak ada luka ataupun kerusakan berat lah, padahal itu di situ kalau di nalar manusia itu bis itu nggak bisa masuk hutan, orang hutannya kan penuh dengan pohon jati. Iya, tiba-tiba berada di tengah hutan. Dengan sadar paginya itu sudah berada di tengah hutan itu. Ya, jadi itulah teman-teman terkait dengan mitos yang berkembang terkait dengan hutan Blora. Itu entah itu mistis atau apa, itu di sini kita cuma menginformasikan, yang memutuskan itu adalah kalian sendiri ya. Dan pada intinya Selalu waspada. ya kita selalu waspada teman-teman ya. Ya kita harus yakin yang namanya Tuhan itu menciptakan makhluknya itu bukan hanya manusia saja, ada hewan, binatang dan juga makhluk halus. Jadi kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, itu adalah atas izin kuasa Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Nah, demikian sobat semuanya terkait dengan informasi perjalanan kita, yaitu menyusuri hutan Blora. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.